Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadh dhunubi. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampur, imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi didatangkan pada bab ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan bidzulmin, kezaliman di sini adalah kesyirikan, asyirku billah. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala turun ayat ini, ya ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, kami berkata, para sahabat maksudnya, wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laisa kama taqulun, ya dia tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maknanya adalah bisyirkin, yaitu tidak mencampuri dengan kesyirikan. Ya, tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar,
firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ila awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar, ila qauli Luqman libnihi, kepada perkataannya Luqman kepada anaknya, yaitu ketika Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi ayat ini ditafsiri langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh para sahabat yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat di surat Al-An'am ayat ke-82 ini, apa maksudnya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjelaskan, maknanya adalah kesyirikan. Berkata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullahu ta'ala, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid. Ketersesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, yaitu bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid. Lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu. Ketika Syekh rahimahullahu taala telah menjelaskan pada bab yang pertama yang sudah kita bahas, kewajiban bertauhid, wujub at-tauhid wa ma'nahu, dan makna tauhid, bayyana fi hadzal babi, Syekh menjelaskan di dalam bab ini fadlat tauhid, keutamaan tauhid, wa atharahul hamidata, dan dampak serta pengaruh-pengaruh tauhid yang terpuji. Bayyana fi hadzal babi fadlat tauhid wa atharahul hamidata. Syekh menjelaskan di dalam bab ini keutamaan tauhid dan dampaknya yang terpuji, wa nataijahul jamilata, dan hasil yang sangat indah dari tauhid, allati minha takfiru dzunubi, yang diantaranya adalah dihapuskannya dosa. Li ajlil hathi, agar supaya motivasi alaihi, kepada tauhid, wat targhibi, ya, dan juga ini memotivasi, al-hathi memerintahkan, mendorong untuk bertauhid, wat targhibi fihi, dan memotivasi untuk bertauhid. Babun huwa lughatan, secara bahasa bab adalah al-madkhalu, ya, masuk, tempat masuk, pintu. Wastilahan, dan secara istilah adalah ismun li jumlatin minal ilmi, adalah sebutan bagi sekumpulan ilmu, tahtahu fusulun wa masailu ghaliban, yang dibawa di dalam bab ini terdapat pasal-pasal dan masalah-masalah biasanya. Yukaffiru, at-takfiru fil lughati, at-takfir fil lughati itu as-satru wa taghtiyatu, yaitu as-satru menutup, taghtiyah juga artinya menutup. Wa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud dengan takfir, ma yukaffiru tadi, yukaffiru mahwudz dzambi, yaitu menghapuskan dosa, hatta yasira bi manzilatil ma'dumi, sehingga dosa itu seakan-akan tidak ada. Minadz dzunubi, min pada kata adz-dzunubi, kata Syekh, bayaniyatun, min bayaniyah. Jadi wa ma yukaffiru, dan apa yang dihapuskan oleh tauhid, minadz-dzunubi, berupa dosa-dosa. Walaysat litab'idhi, dan bukan minnya berarti sebagian. Jadi minadz-dzunubi bukan sebagian dosa, tapi minadz-dzunubi berupa dosa-dosa. Minnya bayaniyah. Wadz-dzunubu, dan kata adz-dzunub adalah jam'u dzambin. Dia adalah jamak dari kata dzambin. Wa huwa, dan dzanbun adalah ma taqbahu aqibatuhu, yang buruk akibatnya. Ini adzam, dosa. Amanu alladzina amanu, amanu
ay saddaqu biqulubihim, mereka benarkan dengan hati mereka, wa nataqu bi alsinatihim, dan mengucapkan dengan lisan mereka, wa amilu bi jawarihim, dan mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Jadi ini makna amanu. Wa ra'su dzalika tauhid, dan yang menjadi pokok hal tersebut adalah tauhid. Yalbisu imanahum, mencampur keimanan mereka, ay yakhlitu tauhidahum, maknanya mencampur tauhid mereka. Bidzulmin, dengan kezaliman, tadi kita sudah jelaskan juga maknanya adzulm di sini adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Wadzulmu, yang dimaksud dengan kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Summiya syirku zulman, kesyirikan disebut sebagai kezaliman, li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha, karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha, dan mengalihkan ibadah diberikan kepada selain yang berhak, pada hamba yang selain berhak. Jadi kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak terhadap ibadah hanya Allah. Maka ini kezaliman. Al-amnu ulaika lahumul amnu. Al-amnu, aman, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi. Tentramnya hati dan hilangnya rasa takut. Muhtadun, ini yang di dalam ayat ya, disebutkan dulu kata-kata, makna dari kata-kata yang disebutkan dalam ayat. Ay muwaffaquna, mereka diberikan taufik lisairi ala siratil mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus, sabituna alaihi, dan mereka konsisten di atas jalan yang lurus. Apa makna global dari ayat tersebut? Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati. Makna global dari ayat, yukhbiru subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu. Sesungguhnya orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, walam walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin, dia tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Humul aminuna, mereka adalah orang-orang yang aman, minal makhawifi, dari hal-hal yang ditakutkan, wal makarihi, dan hal-hal yang tidak disukai, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Al muhtaduna, yang mendapatkan petunjuk, lisairi ala siratil mustaqimi fid dunya, agar bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dalam kehidupan dunia. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat dengan bab ini, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Annaha dallat ala fadli tauhid, bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, wa takfirihi lidz dzunubi, dan bahwa tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang diambil dari ayat. Yang pertama, fadlut tauhidi, keutamaan tauhid, wa thamratuhu, dan buahnya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbara. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman, mubtilun lil imani, membatalkan keimanan, billahi, kepada Allah, in kana akbarau, kalau dia syirik besar. Ya au munaqqisun lahu, atau mengurangi keimanan, in kana asghara, apabila syirik kecil. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga, anna syirka la yughfaru. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Dan yang keempat adalah anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirati. Sesungguhnya kesyirikan menyebabkan adanya datangnya rasa takut di dunia dan juga di akhirat. Naam. Jadi ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini pada ayat yang pertama yang dibawakan oleh Asy-Syaikh
al-muallif rahimahullahu taala pada bab yang kedua ini, yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dosa apa saja yang bisa diampuni oleh tauhid. Artinya berpotensi dosa-dosa selain kesyirikan, kalau dia wafat membawa dosa tersebut dan belum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang didatangkan dalam bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka, tauhid mereka, bidzulmin dengan kezaliman, yang dimaksud adalah dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Di dalam ayat ini disebutkan pertama mereka mendapatkan keamanan. Ya, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Jadi mendapatkan keamanan tadi maknanya adalah ketentraman hati, ketentraman jiwa dan batinnya. Yang kedua, mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk di dunia diberikan mereka kemampuan untuk tetap berjalan dan konsisten di atas siratal mustaqim, dan juga nanti di akhirat mereka mendapatkan petunjuk ke surga, ya, mendapatkan petunjuk menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Maka penduduk surga ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kami untuk ini. Yang dimaksud untuk ini adalah untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk bisa masuk ke dalam surga ini kalau tidak Allah berikan petunjuk kepada kami. Jadi keamanan tadi, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keamanan di dunia dengan ketenangan hati, ketentraman jiwa dan batinnya. Keamanan di akhirat yaitu mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang selain kesyirikan. Berpotensi diampuni dosa-dosanya. Ya tentu bertingkat-tingkat keamanan di akhirat sesuai dengan amal salehnya juga. Karena nanti pada kehidupan akhirat begitu banyak sekali hal-hal yang berat yang akan dialami oleh manusia. Ya, bagi yang sudah wafat nanti dibangkitkan, lalu kemudian dikumpulkan di mahsyar menunggu pada waktu yang satu harinya sepanjang 50.000 tahun. Ya, ditunggu, belum dihisab itu nunggu. Yang dimana matahari didekatkan 1 mil, banjir keringat, sampai ada yang semata kakinya, ada sampai lututnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai dadanya, ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya. Ini semua adalah merupakan hal-hal yang menakutkan. Orang yang betul-betul bertauhid, Allah Subhanahu wa taala tentu dengan menunaikan konsekuensi-konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan. Oleh karena itulah, misalnya contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka. Artinya tidak kepanasan, yang pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Lalu kemudian pemuda atau orang yang hatinya terpaut dengan masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang lalu kemudian yang ketiga, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dia berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya orang yang dia diajak untuk berzina
yang oleh wanita diajak berzina, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, ya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh laki-laki yang oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, lalu dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Artinya dia takut kepada Allah dan meninggalkan perzinahan itu. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Yang keenam adalah orang yang bersedekah yang di mana dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah tatkala dia sendiri, lantas kemudian dia pun menangis. Ini mereka di antara orang yang mendapatkan keamanan. Tentu asas amal mereka ini adalah apa? At-tauhid. Amal saleh mereka ini asasnya tauhid. Mereka mendapatkan keamanan termasuk kita tidak kepanasan. Orang-orang kepanasan, dia nggak kepanasan. Termasuk juga diberikan keamanan di akhirat adalah termasuk diberikan juga kepadanya kemudahan di dalam hisab. Bahkan tidak dihisab, tidak diadab sama sekali. Sebagaimana nanti pada bab yang ketiga. Ya, lalu kemudian dimudahkan melewati sirat, sehingga kemudian ia pun diberikan petunjuk oleh Allah, dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Ini di antara keamanan-keamanan di akhirat. Adapun keamanan di dunia, tadi Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala pun telah jelaskan, yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Kalau soal tubuh mengalami ujian berat, akan tetap dialami oleh orang-orang yang bertauhid. Bahkan para nabi dan para rasul pun mengalami yang paling berat ya. Nah, itu oleh karena itulah jadi kita mesti betul-betul memahami bahwa yang dimaksud keamanan di dunia adalah ketentraman hati. Contohnya seperti sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kedatipun disiksa dan seterusnya, hatinya tetap tenang, tentram dalam keimanan. Sehingga tidak goyah sedikit pun. Allahu Akbar. Orang yang beriman dan betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketentraman, keamanan di dunia dan di akhirat. Dia pun akan mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah merupakan keutamaan yang luar biasa. Maka kita dapati ahlu tauhid adalah orang-orang yang tentram hatinya. Orang-orang yang lapang hatinya, diberikan tenang jiwanya, batinnya oleh Allah Rabbul Alamin. Karena dia beribadah kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya atau dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah semata. Tentu persaksian di sini bukan hanya persaksian dengan lisan. Jadi syahida, asy-syahadah di sini adalah al-i'tirafu bil lisan, dia akui, dia ucapkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil qalbi, dia yakini dengan hati, wa at-tasdiqu bil jawari, dia benarkan juga dengan amalan badannya. Jadi persaksian di sini bukan hanya dengan lisan saja. Siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam juga hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa alaihi salam adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Yang dimaksud kalimatuhu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam, ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam, lalu kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan satu perkataan, satu kalimat, yang dimaksudnya adalah satu ucapan.
kun. Ya, lantas kemudian hamillah ibundanya Nabi Isa, yaitu Maryam, tanpa ada pernah bersentuhan dengan laki-laki, berhubungan badan dengan laki-laki. Ini adalah merupakan keutamaan Nabiullah Isa alaihissalam. Maka disebut kalimatuhu. Yang dimaksud kalimatuhu, kalimat Allah, Allah ucapkan melalui malaikat Jibril, Allah perintahkan mengatakan kun, lantas kemudian Maryam pun hamil. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa alaihissalam ruhnya juga datang dari Allah, ini diciptakan oleh Allah juga ruhnya. Jadi termasuk makhluk Allah maksudnya. Ruhum minhu bukan berarti Nabi Isa adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Nabi Isa disebut anaknya Allah, bukan. Wa ruhum minhu, ruhnya dari Allah, artinya ruhnya diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua di sini persaksian yang pertama, persaksian tauhid, bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar dengan hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba. Ini perlu kita ingat, hamba, abduhu, bukan sekutu bagi Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, ini mempertegas sekaligus bantahan terhadap An-Nasara. Wa anna Isa abdullah, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Hamba Allah, bukan anak Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah juga. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, kun, melalui malaikat Jibril. Wa ruhum minhu, dan ruhnya juga datang dari Allah, artinya Allah yang menciptakannya juga. Wal jannata haqqun, dan siapa orang yang bersaksi bahwa surga itu hak, wan nar haqqun, dan neraka juga hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Allah masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amali, sesuai dengan amalnya. Ya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali. Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Nah, Allah masukkan dia ke dalam surga, ini ada dua makna. Allah masukkan ke dalam surga dan tidak diazab sama sekali sebelumnya. Nanti ada pada bab yang ketiga, kriteria-kriterianya. Yang kedua, dia dimasukkan ke dalam surga setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu karena ada dosa yang dia buat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan yang pertama adalah idkhalan kamilan, dimasukkan ke dalam surga dengan sempurna, artinya dengan sempurna, tidak didahului masuk neraka terlebih dahulu. Atau idkhalan naqisan, dimasukkan ke dalam surga tapi naqis, kurang, karena dia diazab terlebih dahulu. Akhrajahu, ya makanya di sini ala ma kana minal amali, sesuai dengan amalnya. Dia dimasukkan ke dalam surga ala ma kana minal amali, sesuai dengan amalnya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kata-kata yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Ubadah bin Samit. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Wa Ubadah bin Samit ibni Qais al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ini orang Khazraj, orang Ansar dari suku Khazraj. Ahadun nuqaba'i, ya, salah satu tokoh lah. Badriyun, dan beliau ikut dalam perang Badar. Masyhurun, yang sangat dikenal. Tuwfiya sanata, beliau wafat pada tahun 34, pada tahun 34 Hijriyah. Wafat tahun 34 Hijriyah, walahu, dan umurnya pada saat itu yaitu 72 sanah. Usianya 72 tahun. Syahida an la ilaha illallah, persaksian, siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Takallama bihadhil kalimati, dia mengucapkan dengan kalimat ini. Arifan li ma'naha, dia mengetahui maknanya. Amilan bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, zahiran wa batinan, ya zahir ya batin. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, di persaksian ini bukan hanya sekedar ucapan.
Ya, dia memahami maknanya, dia yakini kandungannya, lalu dia ucapkan, dia pun mengamalkan konsekuensinya. La ilaha illallahu, la ma'buda bihaqqin illallahu. Ini tafsiran yang tepat. Ya, tidak ada yang diibadahi dengan hak dengan benar, melainkan hanya Allah. Adakah yang diibadahi selain Allah? Ya ada, tapi tidak hak, tidak benar. Wahdahu, ini halun muakkidun lil itsbati. Wahdah, ini adalah hal, dalam bahasa Arab, dia menjadi hal, yang menguatkan itsbat. Illallahu, wahdahu. Hanya Allah saja. Lalu kemudian la syarika lahu, la syarika lahu ta'kidun lin nafi. Ini penguatan terhadap nafi, peniadaan. La ilaha, tidak ada ilah yang diberi dengan hak melainkan hanya Allah. Nah, itu pas nafinya kan la ilaha. Lalu ditegaskan lagi dengan nafi lagi la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi ay wa syahida anna Muhammadan. Wa anna Muhammadan maknanya ay wa syahida anna Muhammadan. Dia bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hamba Allah, mamlukuhu, yang dimiliki oleh Allah, wa abiduhu, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan utusan Allah, ay mursaluhu bi syariati, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa bin Maryam. Wa anna Isa, dan sesungguhnya Nabi Isa, ay maksudnya adalah wa syahida, dan dia bersaksi anna Isa bin Maryam, bahwa sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam adalah abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara. Ini tentu berbeda ya dengan yang diyakini oleh orang Nasara, di mana mereka meyakini annahullahu, bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah Allah. Awi ibnullahi, atau meyakini bahwa orang Nasara meyakini bahwa Nabi Isa adalah ibnullahi, anaknya Allah. Au thalithu thalathatin, atau meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu di antara tiga. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, maksudnya kalimat Allah, ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan satu kata, yaitu perkataan kun. Tadi kita sudah jelaskan. Makanya Nabi Isa alaihissalam disebut dengan kalimatuhu, kalimat Allah. Nah, di sini ada faedah penting yang harus kita ingat. Ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, kalimatuhu, ruhum minhu, ruhnya dari Allah, kalimatnya Allah. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan idhafatu tasyrifin. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Bukan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita fahami. Jadi kalimatuhu, kalimat Allah, artinya Allah ciptakan. Jadi kalau kalimatuhu, kalimat Allah di sini maksudnya Nabi Isa Allah ciptakan dengan kalimat dari Allah, perkataan Allah. Kun, ini berarti sifat Allah. Ya, kalimatuhu ini berarti sifat Allah. Allah berbicara. Dan sekaligus di dalamnya terdapat itsbat al-kalam lillah, menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatuhu, perkataan Allah, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kun. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Arsala biha Jibrila ilaiha. Allah mengutus dengan membawa kalimat kun ini malaikat Jibril kepada Maryam. Fanafakha fiha min rauhihil makhluqati biidnillahi azza wa jalla. Fanafakha fiha min ruhihil makhluqati biidnillahi azza wa jalla. Lalu kemudian ditiupkan kepada Maryam ruhnya, ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi min ruhihi, ini min ruhi, dari ruhnya Allah, maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla.
Ya, jadi ada kalanya menyandarkan sesuatu itu, jadi sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Pertama, bisa berarti kalau dia adalah sesuatu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini seperti makhluk ya. Naqatullah misalnya, untanya Allah. Ini maksudnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada misalnya lagi Baitullah, rumahnya Allah. Apakah Allah tinggal di situ? Bukan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Ini namanya idhafatu tasyrif. Penyandaran pemuliaan bahwa itu rumah yang dimuliakan. Masjid yang dimuliakan, Baitullah. Seperti juga sama ini, ruhum minhu, ruhnya dari Allah. Maksudnya adalah dimuliakan. Ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalanya bermakna secara umum ya. Jadi satu makhluk disandarkan kepada Allah, ada kalanya dimuliakan atau pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti tadi naqatullah, untanya Allah. Seperti untanya kaumnya Nabi Saleh ya. Untanya Nabi Saleh termasuk mukjizatnya disebut naqatullah, untanya Allah. Maksudnya agar mereka memuliakan unta tersebut, tidak mengganggunya, membiarkan dia makan, biarkan dia minum, tidak diganggu. Itu namanya idhafatu tasyrif, disandarkan berupa pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya disandarkan secara umum seperti Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ciptaan Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika katakan inna ardi wasi'atun fatuhajiru fiha. Sesungguhnya bumiku luas. Yang dimaksud bumiku, buminya Allah maksudnya adalah ya bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran makhluk kepada Allah itu ada kalanya Allah penyandaran makhluk kepada Allah, ada kalanya sebagai penyandaran secara umum bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya itu adalah pemuliaan seperti naqatullah, untanya Allah itu dimuliakan agar supaya kaumnya Nabi Saleh berusaha untuk memuliakan unta tersebut dengan cara tidak mengganggunya, membiarkan makan minum, dan ternyata mereka membunuhnya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ketika disebutkan waruhum minhu bukan berarti bahwa Nabi Isa adalah bagian atau dengan bahasa lain sempalan dari Allah. Tidak, bukan. Tapi ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruhun, dan ruh ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah taala. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wa Nabi Isa ruhnya ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah taala. Ya, termasuk ruhnya adalah bagian dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu, bukan berarti minhu ay minallah, dari Allah, ay minhu khalqan wa ijadan. Yaitu ruhnya dari Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang menjadikan dia ada. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. Dan Allah tundukkan bagi kalian seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya dari Allah. Artinya Allah yang menciptakannya. Al-Jathiyah ayat yang ke-13. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu hak dan neraka itu hak benar adanya. Ay syahida anna al-jannata wan nara allataini akhbara Allah anhuma fi kitabi thabitatani la syakka fihima. Dia bersaksi anna al-jannata wan nara, bahwa sesungguhnya surga dan neraka, allataini akhbara Allah anhuma, yang Allah kabarkan tentang surga dan neraka ini, tentang keduanya fi kitabi, dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, thabitatani, keduanya tetap pasti ada, la syakka fihima, tidak ada keraguan di dalam keduanya. Nah, siapa orang, jadi perhatikan di sini, siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar dengan hak melainkan hanya Allah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa an-nara haqqun. Nah, ini perhatikan. Sampai di sini, dari hadis inilah maka disimpulkan, para ulama mengambil kesimpulan bahwa asas akidah Islam itu ada 3 poin. Asas akidah Islam itu apa? Ada 3 poin. Yang pertama adalah terkait dengan
uluhiyah atau diistilahkan lain juga dengan istilah ilahiyah. Yaitu ada pada apa? Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah." Siapa orang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilahiyah. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua adalah an-nubuwah wal risalah, kenabian dan kerasulan. Yang ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa ibn Maryam 'abduhu wa rasuluhu wa ruhum min wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, dan Nabi Isa AS juga adalah hamba dan utusan Allah yang kalimat diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat yang disampaikan kepada ibundanya itu Maryam, dan rohnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan risalah, kerasulan, nubuwah, kenabian. Yang ketiga adalah wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun, dan sesungguhnya syurga adalah hak, neraka juga hak. Ini adalah al-ma'ad, yaitu tempat kembalinya manusia. Kalau tempat kembalinya manusia, imma ilal jannah wa ilan nar. Ya, kalau tidak ke surga ya apa? Ke neraka. Di dalam hadis ini mengandung 3 pokok akidah Islam. Ilahiyah, an-nubuwah wa risalah, kenabian dan kerasulan. Dan yang ketiga adalah al-ma'ad, tempat kita kembali nanti pada hari akhir. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya ke surga, ada kalanya juga ke neraka, na'udzubillah. Nah, siapa orang yang benar akidahnya dalam 3 poin tadi, tentu nanti ada perinciannya masing-masing. Adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kata Syekh, jawabu syarti sabiqi min qawlihi man syahida. Ini adalah merupakan jawab dari syarat yang sudah disebutkan di awal tadi, min qawlihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida ila akhir. Siapa orang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam dan juga ruhnya dari Allah, dan dia bersaksi bahwa surga hak, neraka juga hak. Adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amali, sesuai dengan amalnya. Nah, di sini ada 2 makna, memungkinkan 2 makna, kata Syekh Shalih Fauzan. Ala ma kana minal amali yahtamilu ma'nayaini, mengandung 2 makna. Al-awwalu, makna yang pertama, adkhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun. Allah Subhanahu wa taala tetap akan masukkan dia ke dalam surga, wa in kana muqassiran, walaupun dia lalai, wa lahu dhunubun, dan dia punya dosa-dosa. Gitu ya. Tapi bukan kesyirikan dosa-dosanya. Jadi Allah tetap akan masukkan dia ke dalam surga walaupun dia punya dosa. Ya, ini artinya kalau dia dimaafkan, diampuni, ya dia masuk surga tanpa disiksa. Tapi kalau dia tidak dimaafkan atau dia tidak diampuni, maka dia diadab dulu, tapi tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati, karena orang yang bertauhid dia harus masuk surga. Tadi kita sudah katakan dukhulan kamilan, ya masuk sempurna, artinya tidak diadab dulu. Au dukhulan naqisan, masuk dengan kurang, artinya dia diadab dulu. Ats-tsani, yang kedua, makna yang kedua, ala ma kana minal amal. Kalau yang pertama tadi, Allah tetap akan masukkan dia ke dalam surga, walaupun dia amalnya ada dosa dan kesalahannya. Yang kedua, makna yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah masukkan dia ke dalam surga, dan kedudukannya di surga sesuai dengan amalnya. Adkhalahu Allahu al-jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wa takunu manzilatuhu fiha, dan kedudukannya di dalam surga ala hasabi amali, sesuai dengan amalnya. Jadi mungkin 2 makna ini. Jadi ala ma kana minal amali bisa dimaknai, bisa ditafsiri sesuai dengan amalnya, nanti kedudukannya di surga. Ini tadi makna yang kedua. Makna yang pertama, ya ala ma kana minal amali, Allah masukkan dia ke dalam surga walaupun apapun amalnya. Artinya apapun amalnya, dia ada punya dosa, kesalahan, tetap dia masuk surga. Tetapi soal dosanya tadi yang belum dia bertobat, ya dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah kehendaki, Allah mengadabnya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Akhrajahu. Ini makna akhrajahu, ay rawal hadits al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Alladzaini huma as-sahhul kutubi ba'da al-Qur'an, yang dimana keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, memberitahukan kepada kita, mubayyinan lana fadlat tauhidi, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, wa syarafahu, dan kemuliaan tauhid. Anna man nataqa bisyahadataini, sesungguhnya siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, dalam keadaan dia mengetahui maknanya, amilan bi muqtadahuma, dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi kedua kalimat tauhid ini, zahiran, ya zahirnya, wa batinan, dan juga batinnya, wa tajannab al-ifrata wa tafrita, dan dia menjauhi al-ifrata, ifrat itu berlebihan, wa tafrita, dan at-tafrit ini maknanya adalah ya mengabaikan hak. Fi haqqin nabiyyin, terkait dengan haknya para nabi, ya fi haqqin nabiyyaini, dalam terkait dengan haknya dua nabi al-karimaini yang mulia, yaitu Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalamu, dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, ini maksudnya bukan hanya membatasi pada dua nabi, ya, kepada seluruh nabi. Maka tadi kita sudah katakan ini termasuk pokok akidah yang kedua, yaitu an-nubuwah war risalah. Ya, seluruh nabi, seluruh rasul. Kenapa yang didatangkan adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa saja? Karena Nabi Muhammad SAW adalah akhirul anbiya, akhir para nabi, yang dimana umat ini ya harus tunduk kepada Nabi SAW. Lalu kenapa Nabi Isa? Karena Nabi Isa adalah salah seorang dari kalangan para nabi dan para rasul yang diberlakukan secara berlebihan oleh kaumnya, sampai kemudian mengatakan dia adalah anaknya Allah. Fa'aqarra lahum birrisalati, maka dia menetapkan kerasulan bagi keduanya, yaitu bagi Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW, wa ubudiyatahuma, dan menetapkan bahwa keduanya adalah hamba Allah, ubudiyatahuma lillahi, dan menetapkan bahwa keduanya adalah hamba Allah, wa annahu, dan sesungguhnya laisa lahuma syai'un min khasaisir rububiyyati, keduanya tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan rububiyah, enggak ada. Wa aiqana bil jannati, dan meyakini surga, wan nari, dan neraka, anna ma'alahu ilal jannah, bahwa tempat kembalinya nanti ke surga, ya. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, walaupun dia melakukan maksiat selain kesyirikan, muncul darinya maksiat selain kesyirikan, jadi tempatnya tetap akan dimasukkan ke dalam surga walaupun dia berbuat maksiat yang selain kesyirikan. Tergantung nanti apakah Allah ampuni atau tidak. Kalau Allah ampuni, maka dia bisa masuk surga tanpa diazab. Bahkan ada di antara ahlu tauhid yang masuk surga tanpa dihisab sama sekali, tanpa diadab sama sekali. Nah, ini artinya bahwa dia masuk ke dalam surga dukhulan kamilan, dengan sempurna. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, ya. Anna fihi bayanan li fadli tauhid, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun, dan sesungguhnya tauhid menjadi sebab lidukhulil jannati, seseorang masuk ke dalam surga. Ini bahkan syarat utama orang masuk surga, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfiriz dzunubi. Dan tauhid adalah merupakan sebab utama orang masuk ke dalam surga dan dihapuskannya dosa-dosa. Jadi syarat utama orang masuk surga adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik, ya dia tidak akan masuk surga karena syarat utamanya nggak dipenuhi. Yaitu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau ada orang yang katakan bahwa ya orang Yahudi asalkan dia baik, orang Nasara asalkan dia baik, dia juga masuk surga. Loh, syarat tauhidnya ada nggak pada dirinya? Adapun sebagian orang yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang Yahudi dan Nasara sabiin, man amana minhum billah, perhatikan, yang beriman kepada Allah, berarti bertauhid. Loh, kok bisa Yahudi bertauhid? Yahudi yang masih bertauhid dahulu.
An-Nasara yang masih bertauhid dahulu. Ya, yang tidak bertauhid ya tidak. Man amana billah. Ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah hari akhir, wa amila salihah, dan dia beramal salih. Sedangkan amal salih juga asasnya adalah apa? Tauhid. Ya, baru mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Nah, itu baru benar, itu baru betul. Jadi tidak dimaknai bahwa al-Yahud dan Nasara, enggak, ini Yahud Nasara yang masih beriman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa anna Allah yukaffiru bihi dzunuba, dan dengan tauhid Allah menghapuskan dosa-dosa. Kata tadi, ada makana minal amal, ala makana minal amal, makna yang pertama, walaupun dia ada maksiat, dia tetap masuk surga. Tapi tadi, ada kalanya diampuni, berarti dia masuk secara sempurna. Ada kalanya tidak diampuni, dia diadab dulu, tapi nanti kemudian diangkat, masuk surga dengan naqis, dukhulan naqisan. Yang kedua, sa'atu fadlillahi, luasnya anugerah Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luas anugerah Allah. Dengan tauhid, kita bisa mendapatkan begitu banyak anugerah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujubu tajannubi al-ifrati wa tafriti. Kita harus menjauhi sikap ifrat, berlebihan, melampaui batas dalam pengagungan, pemuliaan. Wa tafriti, tafrit ini lalai dalam menunaikan hak. Fi haqqil anbiya'i was salihina, terkait dengan haknya para nabi dan orang saleh. Fala najhadu fadlahum, kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tapi juga wala naghlu fihim, kita tidak bersikap berlebihan kepada mereka. Fa nasrifa lahum syai'an minal ibadati, sehingga kita memberikan atau memalingkan sebagian daripada ibadah kepada mereka, para nabi dan orang saleh, enggak boleh. Makanya orang saleh kita mengakui keutamaan mereka, tapi kemudian tidak lantas kita memberikan peribadatan kita kepada mereka. Kama yaf'alu ba'dul juhali wal dhalali, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Ya, ba'dul juhali wal dhalali, sebagian orang yang bodoh dan lagi tersesat. Yang keempat, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyati. Sesungguhnya akidah tauhid ia menyelisihi seluruh ajaran-ajaran kekufuran. Ya, seluruh kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, milal Yahudi, baik dari kalangan orang Yahudi, wan Nasara dan an-Nasara, wal wathaniyina, dan penyembah berhala, wad dahriyina, dan ad-dahriyin. Dahri ini yang mengatakan bahwa ya kita ini ada, tidak ada, kita ini hidup, mati, semuanya ya waktu aja yang menjalankan hal itu. Ini namanya dahriyin. Faedah yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang maksiatnya ini tidak sampai kepada apa? Kepada kekufuran, tidak sampai pada kesyirikan, la yukhalladuna finnari, mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya, mereka tidak kekal di dalam neraka. Maka tadi kita sudah katakan, kalaulah dia masuk ke dalam neraka, nanti dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Walahuma, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, walahuma fi hadits Itban, dan juga riwayatnya Allahumma ilal Bukhari wa Muslim, fi hadits Itban, di dalam hadisnya Itban, sahabat Itban Ibn Malik. Fa inna Allah, ini Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, mengharamkan neraka, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajahnya Allah. Allah haramkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajahnya Allah masuk ke dalam neraka. Ini juga sama. Tahrim di sini, pengharaman di sini ada kalanya tahrim kamilun atau tahrimun kulliyun, bahwa dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Ada kalanya tahrim yang naqis, yaitu dia diharamkan
kekal di neraka, tapi dia masuk neraka dulu karena dosanya yang tidak diampuni. Ini maknanya dua. Sebagaimana tadi dukhul masuk surga juga sama. Ada yang kamil, ada yang naqis. Itban wa itbanu bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Aufin. Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Ansari, sahabat Ansar, min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur, sahabat yang sangat terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah, beliau wafat pada masa kekhalifahannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Walahuma ay rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima hadzal hadits bikamalihi. Jadi maksudnya kata lahuma ini Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahih keduanya dengan sempurnanya hadis. Wa hadza tarafun minhu, yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di sini ini adalah bagian pinggir ujung dari hadis. Harrama 'alan nar, Allah haramkan atas neraka. At-tahrimu, makna at-tahrim pengharaman, ail man'u ay mana'an nar an tamassahu. Allah melarang neraka menyentuhnya. Yabtaghi bidzalika wajhallahi, berharap wajahnya Allah. Dia mengucapkan syahadat, berharap wajahnya Allah. Ay mukhlishan min qalbihi wa mata 'ala dzalik. Dia mengikhlas mengucapkan itu dari hatinya dan mati dalam keadaan seperti itu. Walam walam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya karena munafik, pura-pura tidak. Betul-betul ikhlas di dalam hatinya. Al-ma'na al-ijmali, makna global lil hadis bagi hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkada. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar yang sangat kuat. Anna man talaffadha, sesungguhnya siapa orang yang mengucapkan bi kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas. Ya, dia tujuan mengucapkan hal itu dengan maksud ikhlas, ya, apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu berupa keikhlasan. Wa nafyi syirki, dan menafikan kesyirikan. Amilan bidzalika zahiran wa batinan, mengamalkan dengan la ilaha illallah zahir dan batinnya. Wa mata ala tilkal hali, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, lam tamassahun naru yaumal qiyamati, dia tidak akan disentuh api neraka pada hari kiamat. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini terhadap bab ini, yaitu bab fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, anna fihi dalalatan wadihatan ala fadl tauhid. Di dalamnya terdapat sesuatu yang menunjukkan dengan jelas keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nari wa takfira sayyiati. Wa annahu, dan sesungguhnya, yujibu, ini perkataan atau persaksian ucapan la ilaha illallah, menetapkan bagi orang yang mati dalam keadaan berpegang pada la ilaha illallah, Allah dia menetapkan keselamatan dari neraka dan dihapuskan dosa-dosanya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffirul khataya. Di antara keutamaan tauhid adalah dia menyelamatkan dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Tidak cukup dalam hal keimanan, annahu la yakfi fil iman, tidak cukup dalam hal keimanan, an-nutqu, hanya berucap saja, min ghairi i'tiqadil qalbi, dengan tanpa disertai keyakinan dalam hati. Kahalil munafikin, seperti keadaannya orang-orang munafik, mereka mengucapkan tapi tidak meyakini dalam hati. Yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Begitu juga tidak cukup dalam hal keimanan al-i'tiqad, dia meyakini, min ghairi nutqin, tapi tanpa mengucapkan syahadat. Kahalil jahidina, seperti ya orang-orang yang menentang atau orang-orang kafir. Maka Abu Talib walaupun meyakini dengan hati tapi dia tidak mengucapkan, tetap kafir. Orang munafik walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi hatinya kafir, hakikatnya kafir. Walaupun di dunia dia mendapatkan hukum-hukum seperti orang Islam, tapi hakikatnya dia kafir. Yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Diharamkannya neraka bagi orang yang bertauhid secara sempurna. Ya, ini sempurna juga, dia diharamkan masuk nerakanya, agar tidak masuk neraka sama sekali. Yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Satu amal
tidak akan bermanfaat kecuali dia ikhlas karena berharap wajahnya Allah, wasawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan benar yaitu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi. Oh, sesungguhnya siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berdoa kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka kalimat la ilaha illallah enggak bermanfaat baginya. Kahali ubadil qubur, seperti keadaan orang yang menyembah kubur al-yawm pada hari ini, yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum yad'una al-mauta, tapi mereka berdoa kepada orang yang sudah mati, wa yataqarrabuna ilaihim, dan mendekatkan diri kepada mereka. Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Ketujuh, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamati, menetapkan sifat wajah. Ya, ini kan yabtaghi bidzalika wajh Allah, berharap wajahnya Allah. Ini menetapkan sifat wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak ditanyakan seperti apa dan bagaimana, tidak diserupakan dengan makhluk, tidak juga ditolak. Kita tetapkan sebagaimana dia datang. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, ya kita cukupkan dulu qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas ini. Ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan qiraah kita pada pertemuan yang selanjutnya. Ini ada satu pertanyaan ya. Saya punya teman, dia sama orang tuanya diingatkan karena wudhu dan nyuci baju kebanyakan airnya. Ya, dia diingatkan karena ketika wudhu dia boros atau cuci pakaiannya boros air, sedangkan dianjurkan tidak boros air. Akhirnya karena sering diingatkan atau mungkin bahasa kitanya diomel-omeli oleh orang tuanya itu, akhirnya anaknya tersebut bilang begini, ya sudah, nanti tidak usah salat saja, biar kafir sekalian. Ya. Apakah hal tersebut bisa membatalkan syahadat? Naam. Ya, jadi ini perkataan-perkataan yang seperti ini, perkataan yang berbahaya, ikhwatal iman, azakumullah. Walaupun dia bercanda, walaupun dia guyonan, walaupun dia tidak serius, ini tidak boleh berkata yang seperti ini. Ya udah, tidak usah sholat biar kafir sekalian. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Ya ini nggak diperkenankan perkataan yang semisal seperti ini, bahaya. Ya, berbahaya kalau ya tadi kita sudah katakan perkataan-perkataan yang menunjukkan keberpalingan dari agama, dari syariat, yang dia seakan-akan tidak mau mengikuti ajaran agama, ingin lepas dari semua ajaran agama, bahkan sampai ada kata-kata yang jelas biar kafir sekalian, naudzubillah. Ya mohon ampun kepada Allah, ya. Bertobat kepada Allah Rabbul Alamin dengan tidak mengulangi perkataan itu lagi. Ini perkataan berbahaya yang menunjukkan i'radan 'anid din, menunjukkan keberpalingan dari agama. Ya dengan perkataan bahkan dia terang-terang katakan biar kafir sekalian, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Ya dia taubat, mohon ampun kepada Allah, dia bersyahadat mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sebagaimana kita ketahui ada al-mukaffirat atau sesuatu dari ucapan yang bisa menyebabkan orang kafir. Ya, sesuatu ucapan. Jadi hal yang mengkafirkan bukan hanya keyakinan saja, tapi ucapan pun dia bisa menyebabkan dia kafir dengan sebab ucapan tersebut. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, jangan sembarangan berbicara. Apalagi sampai mengatakan, biar kafir aja saya sekalian, na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Ini perkataan berbahaya. Ya, perkataan berbahaya. Nggak boleh dia ucapkan seperti ini. Ya, mohon ampun kepada Allah. Dia baca syahadat. Ya, karena syahadat itu maknanya ya dia mau komitmen untuk menunaikan salat. Di antara maknanya itu ya. Ya, komitmen mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Terlebih lagi ini adalah as-salah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.